Kini kita ke sorotan lain, Saudara. Kalau Anda nih sekarang mau mencoba berinvestasi, tapi sudah pasti aman, dijamin keamanannya. Nah, yang satu ini bisa jadi pilihan Anda. Obligasi negara retail alias ORI 021 mulai meluncur. Nah, pagi ini kita akan berbincang bersama Direktur Surat Utang Negara DJPPR, Kementerian Keuangan, Denny Ridwan. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Oke, baik Pak Denny, ini meluncurkan lagi ORI di awal tahun, kuponnya 4,9% ya Pak. Masih Betul. menarikkah sebenarnya kupon 4,9% ini? Kami pikir cukup menarik karena kita dalam menentukan kupon itu kita melihat juga perbandingan dari referensi yang lain seperti misalnya tingkat suku bunga Bank Indonesia, kemudian tingkat suku bunga penjaminan LPS, pergerakan SBN atau surat berharga negara di pasar sekunder, serta tentu jadi investasi yang lain seperti misalnya deposito. Jadi kalau kita lihat misalnya deposito kan rata-rata di bawah 3% saat ini ya, dan suku bunga acuan Bank Indonesia atau LPS pun kan di level 3,5. Jadi kami pikir 4,9 masih cukup menarik untuk investor berinvestasi di SBN Retail ORI 21. Oke, kalau melihat tadi Pak Denny sudah perbandingkan, kita coba perbandingkan dengan investasi lain nih Pak. Mungkin ada pilihan lain yang dipilih oleh investor, ada sekarang reksadana, ada juga langsung ke pasar modal atau emas dan lain sebagainya. Nah, ORI 021 ini apa sih Pak kelebihannya dibandingkan dengan investasi-investasi lain? Ya. Jadi ORI ini sebetulnya hampir mirip dengan deposito, di mana investor akan mendapat kupon atau imbal hasil bulanan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi mirip dengan deposito, tapi bedanya adalah tenornya 3 tahun, artinya kalau 3 tahun, dan ORI ini selain menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito, juga pemerintah memberikan insentif dari sisi perpajakan. Jadi kalau kita lihat deposito misalnya atau simpanan di perbankan, PPh obligasinya itu adalah sebesar 20%. Nah kalau di obligasi negara, ORI ini, sudah diturunkan oleh pemerintah, di mana PPh bunga obligasi dari 15 ke 10%. Jadi sangat menarik sebetulnya. Dari sisi imbal hasil lebih besar dan pajaknya lebih kecil. Dan ORI ini menarik lagi juga bisa diperdagangkan. Jadi kalau misalnya kita investasi, suatu saat butuh uang tunai segera, itu bisa langsung diperjualbelikan di secondary market, di pasar sekunder, dan ada juga kemungkinan mendapatkan capital gain seperti halnya kita beli saham, ketika beli ternyata harga jualnya lebih besar dibandingkan dengan harga beli. Jadi itu adalah salah satu beberapa keuntungan dari SBN Retail termasuk ORI 21. Oke, ini menarik karena sebenarnya kan ada syarat ini akan ditahan sampai 2025 ya Pak Denny. Nah, di batas minimal waktu berapakah sampai nanti masyarakat atau investor yang membeli ini bisa memperdagangkan ORI mereka di secondary market? Ya, jadi kalau kita lihat settlement-nya ini adalah biasanya sekitar 2 bulan sejak diterbitkan. Jadi kira-kira kalau sekarang settlement-nya di bulan Februari, maka di bulan Maret ini sudah bisa diperjualbelikan di secondary market. Oke, ini berarti catatan juga untuk investor. Tapi kalau ORI 021 ini Pak, target indikatifnya berapa Pak dari Kementerian Keuangan? Jadi untuk tahun 2022 ini, pemerintah berencana untuk menerbitkan 7 seri obligasi retail. Jadi 3 yang konvensional, 4 yang syariah. Dengan total kita 100 triliun targetnya. Jadi untuk yang ORI 21 ini, kita target indikatif sekitar 15 sampai 20 triliun. Oke, 15 sampai 20 triliun, tapi total 7 untuk 1 tahun ini adalah sekitar 100 triliun. Iya. Oke, ini sebenarnya banyak pembicaraan juga Pak di tingkat masyarakat kalau nih kayaknya kalau surat berharga negara yang dikeluarin pemerintah nih yang nyerap cuma orang-orang yang punya duit banyak gitu. Nah, untuk ORI 021 ini juga kan batas pemesanannya ditingkatkan ya Pak jadi 2 miliar rupiah. Kenapa Pak? Apakah ini memang sepertinya membenarkan begitu kritik dari masyarakat yang bilang SBN ini hanya untuk orang-orang berduit Pak Denny? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat selama kita menerbitkan SBN Retail, biasanya kita batas maksimal pembelian itu adalah sekitar 3 miliar. Nah di tahun lalu, di tahun 2022, karena kebutuhan pembiayaan kita sudah tercukupi, karena pajak kan bagus sekali ya kinerjanya melebihi target, sehingga kebutuhan untuk penerbitan melalui SBN, termasuk SBN Retail, jadi berkurang. Nah sehingga kemarin ketika kita menerbitkan ORI 020, diturunkan dari 3 miliar menjadi 2 miliar. Kemudian berikutnya menerbitkan ST, suku tabungan, diturunkan lagi menjadi 1 miliar.
apa yang membedakan dengan sekarang, waktu kita mendirikan ST, itu targetnya hanya 5 triliun maksimal. Nah, sementara sekarang kan kita punya target yang lebih besar, dan kita melihat juga minat masyarakat untuk berinvestasi, karena kemarin tidak kebagian ST. Nah, sekarang nampaknya cukup besar minatnya, sehingga kami balik ke angka 2 miliar. Dan 2 miliar ini saya pikir juga cukup baik, karena berdasarkan kajian kami, ketika penerbitan maksimal 3 miliar, ini yang beli 3 miliar ini, kalau lihat di sisi jumlah investornya, mungkin sekitar 7% dari total investor. Tetapi dia menghabiskan alokasi sekitar 30% dari total penerbitan SBN retail. Nah, harapannya dengan diturunkan menjadi 2 miliar, membuka kesempatan kepada investor retail yang kecil, yang bisa mulai dari 1 juta saja, itu untuk juga berinvestasi, jangan sampai kehabisan kuota oleh yang besar-besar ini. Jadi harapannya besar, kita dorong untuk beli SBN non-retail yang jangka waktunya lebih panjang, seperti 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Demikian Pak Sekali. Karena ini memang jadi potensi juga, jadi mungkin buat mereka-mereka yang mau sedikit gitu ya Pak, tadi 1 juta saja sudah bisa berinvestasi di ORI ini. Tapi kalau tadi targetnya sekitar 20 triliun, betul Pak untuk untuk ORI 021 ini? Antara 15 sampai 20 triliun ya. Kita target awal 15 triliun. Nanti kita lihat bagaimana antusiasme dari masyarakat terhadap penerbitan ORI di awal tahun ini. Tapi ada ini nggak sih Pak perkiraan, karena kalau di ORI 20 kalau saya tidak salah ingat ini sempat ditutup sebelum waktunya gitu. Ini bagaimana dengan ORI 021? Ya, jadi memang tujuan pemerintah menerbitkan SBN retail ini sebetulnya kan bukan hanya untuk menutup kebutuhan defisit APBN, tapi juga untuk pendalaman pasar, meningkatkan literasi keuangan, dan menyediakan alternatif investasi yang aman buat masyarakat. Sehingga nanti maka kita lihat nanti setelah berjalan mungkin dalam 2-3 minggu, kalau memang minat masyarakat sangat besar, kita akan pertimbangkan untuk misalnya bisa meng-upsize total yang bisa kita targetkan. Ini salah satu nanti kita sesuaikan dengan strategi pembiayaan di JPPR, di Kementerian Keuangan. Karena kami kan biasanya di Faktor itu ada 2 bagian nih, Bapak sekalian. Ada middle office, ada front office. Nah, saya di front office tukang jualannya. Entah mengenai berapa alokasinya, itu di middle office yang menentukan gitu. Jadi akan melihat lagi bagaimana nanti antusiasme masyarakat juga. Terakhir Pak Denny, ini tentu masyarakat pengen tahu, karena selama ini sudah sangat mudah sebenarnya pembelian untuk surat berharga negara ini. Untuk ORI 021 ini, bagaimana cara pemesanannya Pak? Apakah ada inovasi yang dilakukan dibanding pemesanan ORI-ORI ataupun SBN-SBN sebelumnya? Tentu kita terus mencoba untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan salah satunya adalah kita menambah lagi jumlah mitra distribusi ORI. Jadi ada 2 lagi tambahan di ORI 021 ini, sehingga total sekarang kita punya 28 mitra distribusi, terdiri dari perbankan, ada perusahaan sekuritas, dan juga ada perusahaan fintech company. Dan semuanya bisa diakses secara online, baik melalui website ataupun melalui aplikasi. Detailnya siapa saja mitra distribusi kita bisa dicek di landing page kami di kemenq.co.id/ORI. Itu lengkap tata cara pemesanan dan siapa saja yang bisa dihubungi oleh calon investor. Jadi tinggal lihat di website. Tapi kalau buat mereka nih Pak, investor yang baru pertama kali belum punya SID, gini bisakah juga memesan secara online? Nah, jadi nanti begitu untuk investor baru, syaratnya adalah pertama tentu punya KTP. Karena ini hanya untuk yang memastikan bahwa investornya adalah WNI. Nggak boleh WNA. WNI punya KTP, kemudian punya tabungan atau rekening di perbankan. Nah, setelah 2 ini punya, tinggal nanti menghubungi MIDIS, nanti oleh mitra distribusi akan dibantu untuk membuat SID dan rekening untuk investasinya. Jadi ini mungkin butuh 1 atau 2 hari. Jadi buat calon investor, jangan mepet, karena kita penawaran di tanggal 24 Januari sampai 17 Februari. Jangan mepet ke Februari. Sekarang kalau berminat, langsung hubungi MIDIS, serahkan KTP, dan nomor rekeningnya, nanti dibuatkan SID 1-2 hari, setelah itu bisa langsung berinvestasi. Terima kasih banyak Pak Denny sudah berbagi informasi pagi ini, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Denny Ridwan. Sehat selalu Pak Denny.